Shalom, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semuanya bersyukur di hadapan Allah. Kita naikkan doa kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersukacita sebab ada waktu bagi kami untuk bersama-sama berdoa, untuk kami naikkan syukur, untuk kami memuji Tuhan. Hari ini kami memerlukan pertolongan Allah memimpin hidup kami, dan berikanlah kepada kami pengertian untuk memahami firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-10. Kita akan bersama belajar dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita akan bersama memperhatikan. Demikianlah firman Tuhan dari Amsal pasal 10 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana orang benar berbicara. Bagaimana orang benar berbicara. Yang lalu kita belajar bagaimana orang benar itu bekerja. Amsal pasal 10 mengajarkan kepada kita beberapa contoh, beberapa tindakan yang harus dimiliki oleh setiap orang benar dalam dia berbicara, dalam dia berkata-kata. Mari kita perhatikan yang pertama, bagaimana orang benar itu harusnya berbicara. Orang benar harusnya berbicara dengan bijaksana. Bagaimana perkataan yang bijaksana itu? Bagaimana saya supaya bisa berkata-kata dengan bijak? Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Perintah-perintah di sini mengarah kepada petunjuk-petunjuk firman Tuhan, arahan-arahan, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh firman Tuhan. Orang yang bijak hati, dia tidak akan sembarangan berbicara. Waktu dia mau berbicara, dia berpikir, dia memperhatikan dulu apa kata firman tentang hal ini sebelum saya berbicara tentang ini, gitu ya. Misalnya, bagaimana saya sebagai seorang ibu harus menasehati anak saya? Apa kata Alkitab tentang menasehati anak? Oh, nasihati anak dengan jujur, nasihati anak dengan jelas, nasihati anak dengan tegas. Kalau berdosa, kalau bersalah, harus dikatakan itu salah. Nasihati anak harus sesuai dengan kebenaran firman, tidak melukai hatinya, tetapi menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran-kebenaran Allah. Itu contoh sederhana. Bagaimana saya harus berbicara terhadap orang yang lebih tua? Alkitab mengajarkan anak-anak muda berbicara dengan sopan, berbicara dengan penghormatan, berbicara dengan rasa penghargaan kepada orang tua. Anak-anak muda zaman sekarang menganggap
orang tua itu sudah sama dengan kita gitu ya. Aku dulu kecil, tapi sekarang aku kan sudah dewasa. Aku sudah sama dengan mama papa. Maka saat berbicara, matanya menantang, tangannya di pinggang, berbicara dengan nada yang lantang, berbicara dengan suara yang keras, berbicara dengan menganggap setara orang tua. Karena merasa sudah dewasa. Padahal apa kata Alkitab? Harusnya berbicara dengan sopan, harusnya berbicara dengan penghargaan. Bagaimana bapak-bapak menasehati anaknya, berbicara kepada anaknya? Apa kata Alkitab? Memperhatikan perintah-perintah supaya tidak salah di dalam mengasuh anak, supaya tidak salah saat berbicara dengan anak. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Bukankah itu terlalu mudah? Bukankah itu terlalu gampang? Anak kecil, siapa sih dia? Saya ini sudah banyak makan garam. Maka kalau berbicara kita tidak lagi memperhatikan perintah-perintah firman. Langsung saja luapkan emosinya, luapkan kekesalannya, luapkan amarahnya, berbicara dengan nada yang keras. Sehingga banyak anak-anak mengalami depresi, anak-anak menghadapi tekanan. Karena suara orang tua yang terlalu kencang itu membahayakan buat jaringan-jaringan otak anak. Bapak ibu saudara, orang benar itu berbicara dengan bijaksana. Berbicara dengan bijaksana itu adalah berbicara dengan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Berbicara dengan memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman. Yang kedua, bagaimana orang benar itu berbicara? Di dalam bagian berikutnya dikatakan harus berbicara dengan jujur. Tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada yang ditutupi, tidak ada perkataan-perkataan atau sesuatu yang disembunyikan. Di dalam ayat yang ke-10, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Maka orang benar dia tidak akan berbicara dengan bodoh. Yang disebutkan ini sebenarnya diulang ya dari ayat yang ke-8. Jadi orang yang benar itu tidak bicara sembarangan tapi berbicara dengan bijaksana. Karena kalau sampai tidak bijaksana itu akan jatuh. Di dalam ayat yang ke-10 diulangi lagi. Bagaimana siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Mengedipkan mata tuh kalau kita berbicara dengan seseorang, kadang kita beri kedipan mata dengan teman kita yang lain, ya diam-diam, yang itu tidak usah diberitahu. Oke, kamu bicara harus pakai kedipan-kedipan mata, itu kode-kode tertentu. Orang benar tidak demikian. Orang benar itu berbicara dengan benar. Berbicara dengan benar bagaimana? Berbicara dengan jujur, tanpa ada motivasi-motivasi tertentu, tanpa menyembunyikan hal-hal tertentu. Kadang-kadang kita merasa biasa saja untuk menyembunyikan hal-hal tertentu, berkata bohong, berkata tidak yang sebenarnya, ya. Orang benar berbicara dengan jujur. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang benar itu berbicara dengan kasih. Di dalam ayatnya yang ke-12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Dimaksudkan di sini apa? Orang benar itu berbicara dengan kasih. Kasih itu menutupi pelanggaran. Maksudnya berkata tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Tidak menyebut-nyebutkan pelanggaran-pelanggarannya. Bahkan tidak mendaftarkan pelanggaran-pelanggarannya dan mengungkapkan, kamu ingat 10 tahun lalu? Ya, kamu ingat 5 tahun lalu? Kamu ingat kamu juga biasa begini? Kamu ingat ini loh, kamu sudah lakukan begini. Membangkit-bangkitkan, mengungkit-ungkit pelanggaran-pelanggaran. Bahkan dikatakan orang benar itu berbicara dengan kasih. Karena kasih itu menutupi segala pelanggaran. Menyakitkan jika orang berbicara itu dengan kebencian, karena itu justru menimbulkan pertengkaran. Orang benar berbicara dengan kasih.
sekalipun tahu pelanggaran-pelanggarannya. Ini bukan masalah menutupi dosa atau menyembunyikan dosa, tidak. Tapi kasih ini menutupi pelanggaran itu maksudnya dalam konteks bagaimana tidak mengungkit-ungkit masa lalu kegagalannya. Karena misalnya ini suami istri ya, suami istri atau anak dengan orang tua atau orang tua dan anak. Itu dulu kamu tuh masih kecil kamu begini, kamu dulu tuh begini. Anak jadi nggak maju-maju karena anak selalu diingatkan dengan masa lalunya dan kegagalannya. Suami istri juga begitu, kalau kecentok, kalau tersinggung lalu diingat, kamu juga dulu gini, kamu juga dulu gitu ya. Misalnya apa saja, itu selalu diingat, dibangkit-bangkitkan pelanggaran-pelanggarannya, diomong-omongin terus. Bukan orang benar, Bapak Ibu. Orang yang hidup di dalam kasih, berkata di dalam kasih. Orang benar, orang yang hidup dalam firman, orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dia berbicara dengan bijaksana, berbicara dengan jujur, dan berbicara dengan kasih. Berbicara dengan kasih. Bagaimana kita saat ini berbicara? Apakah kita sudah menyampaikan dengan tepat? Berbicara dengan kasih kepada pasangan. Ibu-ibu memang ya, hati dan pikiran ibu-ibu itu kayak perpustakaan yang super duper gede. Tapi ingat, pikiran dan hati kita bukan tempat menyimpan sampah-sampah, kegagalan, kekurangan pasangan kita. Bukan. Terlalu sia-sia kalau hati kita, pikiran kita untuk menyimpan kesalahan pasangan. Hati dan pikiran kita tempat menyimpan firman Allah. Tempat menyimpan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Hati kita, pikiran kita tempat untuk menyimpan firman. Buang itu, lepaskan itu. Kalau ada daftar keburukan-keburukan pasanganmu, buang itu sampah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus tidak menyimpan kesalahan pasangannya dalam hatinya, tidak menyimpan kesalahan pasangannya di pikirannya, tapi dibuang itu semuanya. Lepaskan itu, buang dalam nama Tuhan Yesus. Taruh di hatimu dan di pikiranmu firman Allah. Taruh di hatimu dan pikiranmu perbuatan Tuhan. Kita yang gagal, kita yang buruk, kita yang salah dengan dosa-dosa kita, Tuhan Yesus sudah ampuni kita. Kita sudah dibenarkan. Maka kita pun hidup berkata-kata dalam kasih. Bagian yang berikut yang terakhir, bagaimana orang benar itu berbicara. Orang benar itu berbicara tepat waktu. Orang benar itu enggak semuanya yang dia tahu dia omongin. Ada waktu kapan dia berbicara. Ada waktu dia menahan bicara. Dalam ayat yang ke-19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Maka sebagai orang benar bukan hanya bekerja saja ya dengan akal budi. Tapi berbicara pun dengan akal budi. Berbicara tepat pada waktunya. Orang yang berakal budi tahu kapan dia harus berbicara. Diam tidak selalu emas. Berbicara terus-menerus tidak juga menunjukkan kecerdasan atau kepintaran. Tapi justru orang yang berakal budi itu tahu kapan dia diam. Tahu kapan dia harus menjawab. Tahu kapan dia harus memberikan penjelasan. Jika tidak diperlukan penjelasan, kita simpan aja. Karena sia-sia penjelasan kita, tidak berguna, orang juga tidak mendengarkannya. Orang benar berbicara dengan bijaksana, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Orang yang benar berbicara dengan jujur, tidak menyembunyikan sesuatu. Orang yang benar berbicara dengan kasih. Dan orang benar berbicara dengan akal budi, berbicara tepat waktu. Tuhan Yesus menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami hari ini. Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan Allah sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Kami tahu bagaimana kami harus berbicara. Berkati kami ya Allah, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.
Tuhan Yesus memberkati.